لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بالله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai mana kemarin? Yang awal ucapannya La ilaha illallah, akhir ucapannya La ilaha illallah, dan khalal jannah, maka akan masuk surga. Hal kecil tetapi memiliki dampak yang besar. Perbuatan sepele kelihatannya, tetapi nilainya sangat-sangat istimewa. Nah, biasanya orang kan nyarinya gitu. Soal kayak sistem ekonomi, ada pelajaran IPS ekonomi kan? Ada? Prinsip ekonomi itu gimana? Mengeluarkan modal sekecil-kecilnya guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, orang banyak ingin melakukan kebaikan pun seperti itu. Jadi bagaimana caranya melakukan satu kebaikan? Kebaikannya itu nggak seberapa, tetapi mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa. Nah, hal ini bisa terjawab salah satunya di fadilah la ilaha illallah. Tetapi syaratnya bukan di lafaz la ilaha illallahnya, tapi syaratnya itu khalisan mukhlisan, ikhlas. Syaratnya mau mengucapkan apapun kalimat yang dilafazkannya, selama kita ikhlas, maka akan memiliki nilai yang besar. Kalau dalam Riyadhus Shalihin di bab pertama, ikhlas itu bisa menjadikan pahala yang besar walaupun amalnya kecil. Tetapi ketidakikhlasan itu bisa menjadikan pahalanya kecil walaupun amalnya besar. Nah, kita lanjutkan lagi. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, min ghairi ujubin, dengan tanpa ujub, tidak ada kebanggaan di dalam diri. Ya. Jadi min ghairi ajabin, dengan tidak ada kebanggaan di dalam diri. Jadi ada orang sombong, takabur, ada orang ujub. Kalau pada orang-orang hebat kita suka bilang dalam hal-hal yang ajib. Ajib itu apa?
Ajib tuh keren, ajib tuh istimewa, ajib tuh luar biasa. Nah orang ujub tuh yang menganggap merasa dirinya istimewa atau ingin dianggap, ingin diperlakukan sebagai orang yang istimewa. Kalau orang sudah bilang masuk hoyong ditangei, tahu? Ada orang-orang yang pengen ditangei. Jadi kalau dipuji dia baik tuh. Jadi kalau ada orang kayak gitu, kamu mau minta sesuatu, puji aja dulu. Ih meni cantik, ih meni wangi, ih meni banyak yang meni nanti. Nah setelah itu antum minta apa? Golosol, mudah. Ya, karena orang itu senangnya dapat pujian, orang ujub. Nah di sini barang siapa yang membaca la ilaha illallah min ghairi ajabin dengan tidak ujub, toro apa toro? Nah, apa? Jadi ibu santri satu orang yang tahu arti toro ini gimana keseluruhan? Ta'irun yang terbang. Balik lagi mana. Man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara, maka terbang biha karena sebab membaca lafaz la ilaha illallah ta'irun seekor burung tahtal arsy tahta nah di atas tahtal arsy di bawah arsy yusabbihul ma'al musabbihin membaca tasbih bersama para malaikat yang ahli tasbih ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat wa yuktabu lahu thawabuhu dan dicatat untuk orang yang membaca la ilaha illallah pahala tasbih burung tadi sampai hari kiamat. Jadi antum membicarakan la ilaha illallah maka itu jadi satu burung itu terbang di aras-aras Allah sambil membaca tasbih subhanallah bersama para malaikat sampai hari kiamat. Ini investasi amal yang luar biasa. Antum baca la ilaha illallah sekarang 50 tahun ke depan mungkin kita meninggal. Nah burung ini gak bakal berhenti baca la ilaha illallah hatta yaumal kiamat. Karena sebab kita baca la ilaha illallah. Nah ini cari amal-amalan yang kayak gini. Amalnya kecil, tapi pahalanya sepanjang masa. Kita udah meninggal pun burung itu terus subhanallah pahalanya terus ngalir sama kita. Tapi syaratnya itu jangan merasa diri ini baik, jangan merasa diri ini soleh, jangan merasa diri ini jangan merasa diri ini ahli jangan memandang orang lain lebih rendah dari kita karena kita rajin zikir, awas ya. Karena yang kemarin Abi sampaikan banyak orang yang dengan kebaikannya justru malah melahirkan kesombongan. Ada kata-kata masih jauh lebih baik orang melakukan dosa dan dia malu dengan dosanya daripada orang yang melakukan kebaikan tetapi dia menjadi sombong dengan kebaikan. Ada orang melakukan kesalahan, malu hatinya. Terus yang satunya lagi berbuat kebaikan, tapi merasa sombong, ujub, takabur, riya, sum'ah dengan kebaikannya tuh. Ya, merasa dirinya paling wah, paling hebat aja. Ya. Nah itu jauh lebih baik daripada pendosa yang malu dengan dosanya, pendosa yang mau beristighfar karena dosanya, daripada orang yang banyak melakukan kebaikan tetapi malah dengan kebaikannya dia merasa sombong. Makanya kita harusnya baca ilah-ilah itu di mana?
Di mana ini? Bait terakhir apa? Lagi semuanya bait terakhir. Karena maksiat dia lakukan. Ketika ketemu ya dia bentuk penyesalannya yaitu tapi kan kalau kita tidak berharap ke Allah untuk siapa lagi? Minta turut fama dan jusi maka seandainya engkau menolak pertobatan kami, maka kepada siapa lagi saya harus mengacu, saya harus berharap, terkecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Coba betapa Allah sayangnya sama kita. Cuman yang disayangkan kita yang sudah disayangi oleh Allah terkadang malah seakan-akan tidak kenal dengan Allah. Tidak kenal dengan Allah. Allah selalu rindu dengan kita. Di saat kita lupa, suka lupa ke Allah. Sering kita lupa ke Allah. Ketika main futsal, saya belum pernah didengar santri nyetak gol kemudian baca alhamdulillah. Padahal pemain bola internasional mah ada yang dia ketika nyetak gol kemudian sujud syukur. Kalau di kalangan santri itu kayak norak. Padahal itu karunia Allah. Betapa luar biasanya. Tidak setiap orang yang diberi kaki bisa bermain bola. Harusnya bersyukur yang senang main futsal dan pintar main futsal. Karena kaki antum diberi lebih kelebihan oleh Allah. Beda dengan kaki teman yang lainnya. Ya cuman sayang kalau kakinya hanya pandai membuat gol di lapangan futsal, tetapi tidak pandai berdiri tegak kokoh di saat menghadap kepada Allah. Yang suka main voli bersyukur pada Allah karena tangannya diberikan kelebihan. Dan yang terbiasa main voli itu sakit tangan. Abi ini gak begitu pintar main voli. Ketika bersentuhan dengan bola voli, tangan itu kan sakit karena emang tidak biasa. Ya, main sepak bola, nyundul bola pakai kepala, dan itu biasa masih ya, ya, nggak sengaja bola pengdeng bisa pingsan gitu. Tapi kalau karena latihan ya bukannya pingsan, malah bisa ngegolin bola dengan kepalanya. Yang pandai main silat, dan gak setiap orang bisa tuh. Ya, ngegerakin tangan, ngegerakin kaki gitu. Apalagi megang alat, baik pakai tongkat, pakai golok, pakai apapun itu alatnya. Tidak semua orang bisa.
Artinya bisa Allah memberikan satu kelebihan sama kita, boleh jadi itu tanda cinta dari Allah supaya kita selalu ingat sama Zat yang sudah memberikan itu. Kan salah satu tanda orang bersyukur teh, ya, di antaranya adalah zikrul mun'im, mengingat Zat yang memberikan kenikmatan sama kita. Jadi ketika Allah memberikan apapun sama kita, maka itu jadikan sebagai pengingat kita supaya kita selalu ingat pada Allah. Ya, jadi Allah selalu nitip pesan sama kita dengan aneka ragam kenikmatan yang telah Allah titipkan sama kita. Coba hanya membaca lafaz la ilaha illallah saja, kebayang ke pahalanya. Burung berkicau tapi kicauannya adalah tasbih sampai hari kiamat beserta para malaikat yang membaca tasbih di aras. Burung itu terus baca subhanallah 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 sehari saja entah berapa ribu kali, dikali sekian tahun, bahkan sampai hari kiamat entah mungkin sekian ratus atau sekian ribu tahun yang akan datang. Padahal amalannya hanya la ilaha illallah. Coba manusia mana yang bisa sebaik itu sama kita? Gak mungkin ada. Yang antum melakukan satu saja kebaikan, kemudian mau bayar mahal yang luar biasa sama kita. Ya, tetapi itu tadi syaratnya min ghairi ajabin, dengan tidak ada rasa ujub. Ya. Itu. Maka dari itu, ayo tanamkan dalam hati ini, ya, perbaiki akhlak kita setiap hari. Ya. Yang masih senang ngobrol kalau mendengarkan orang lain, coba mulai berhenti belajar. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi pembicara yang hebat kalau kita belum bisa menjadi pendengar yang hebat. Ya, tapi itu udah yang ngedengerin mudah, gak bisa loh, gak bisa dianggap mudah. Karena buktinya untuk orang yang pengen dia seneng ngobrol, seneng ngopepang, itu bisa efek kejempen. Dan itu penyakit. Dulu almarhum Pak Nur Yaman yang selalu menyampaikan ke kami KDD, kalau antum jadi mubalik, penyakit mubalik itu salah satunya adalah dia tuh gak senang mendengarkan mubalik yang lain ngomong, karena apa yang disampaikan oleh mubalik yang lain pasti antum juga udah tahu. Masih ingat tapi dulu ketika di pondok kelas 2 aliyah, beliau bilang karena lihat kami di muhadharah dan semangat aja, sehingga beliau anda pengen cita-cita jadi Ustadz Pak Bung, ya doanya aja Ustadz, hati-hati. Salah satu ujiannya gitu, itu tadi suka ada rasa ujub di hati. Mau balik ini ngomong, ada paling juga ada kalau ngomongin jawabannya paling busuk dongeng dari dirinya, termasuk santri, karena kita jadi cuek ngedengerin apa yang antum sudah bisa. Misalnya kita peringatan Isra Mi'raj nanti, tapi peringatannya tidak di sini, insya Allah ya, di sambil acara peletakan batu pertama di sana. Nah, kadang santri kan udah tahu atau kisah Isra Mi'raj santri sejarah. Tiap tahun ngaji dari diri, berarti kelas 6 udah 6 kali ngaji dari dirinya, sekatalah. Kelas 5 udah 5 kali, masa belum hatam juga. Kelas 4 udah 4 kali, kitabnya juga udah 4. Dan tiap tahun lagi itu di tiap bulan baca beli lagi. Ya. Kelas 3 udah 3 itu berarti. Dan 3 kali ngaloga kita ada diri. Pasti udah hafal. Ketika Abi bercerita tentang Isra Mi'raj, ketika Abu yang bercerita tentang Isra Mi'raj, iya, nah itu salah satu sumbernya. Kitab Dardiri, kitab Bainama itu. Santri udah hafal. Nah yang jadi masalah bukan hafalnya, ada ujungnya di hati. Udah tahu, tidur. Nah, itu. Padahal kan dalam
alim juga, yang disebut ahli ilmu itu, dia tidak akan pernah bosan mendengarkan ilmu itu, walaupun ribuan, bahkan mungkin jutaan kali ilmu itu disampaikan oleh siapapun, maka dia tidak bosan mendengar. Ingat kisah apa yang pernah Habib sampaikan, seorang ustadz di kampung dengan ustadz yang sohor gitu lah, ustadz terkenal. Yang satu ustadznya biasa-biasa aja, nggak terkenal, ngajinya kita kecil, Sapina kita bikin aja. Sehingga sama ustadz yang ini teh sedikit agak dicibir. Padahal ustadz ini ustadz luar biasa juga. Cuma lagi Sapina kita beli tiket, udah SDG bisa. Sapina udah maju mulai tolong, dengar tiwa jadi tolong kita udah. Pintar atau Sapina, ya ajengan ngaji Sapina gara telepon gitu, karena dia mungkin buka kitabnya nu segede pantau gitu. Kita Sapina kan kecil gitu ya, gitu. Akhirnya dicibir, sedikit ada ujung di hati, maka ditegur oleh Allah. Suatu malam tidur berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di mimpi itu ditanya, ya Rasulullah, hendak kemana engkau? Paduka mulia, mau pergi kemana? Mau menghadiri majelis Kiai Anu. Terperanjat orang itu, bangun dari tidurnya, ngahulang sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ada apa ini? Kenapa Nabi Muhammad sampai menghadiri majelis yang dianggap kecil sama orang itu? Kajinya hanya Sapina, Jurumiyah gitu kan? Ya, bukan kita mau gololot yang segede lemari gitu kita. Kita tipis atau kita budak SD, SMP gitu ya. Tapi ternyata itu selalu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu dia tobat, dia sadar, dan sejak saat itu juga ya, justru kiai itu yang mulai ngaji ke kiai yang dianggap kampungan itu. Karena ternyata apa? Mungkin di majlis itulah adanya keikhlasan, adanya keberkahan, adanya manfaat, sehingga Nabi Muhammad SAW hadir di majlis tersebut. Nah ini masalah apa? Hati. Ini jangan bangga, wah teman saya Pak Abi di Pondok Anu udah ngaji apa gitu. Yang penting ikhlas dulu di hati. Cuma beda termennya, beda waktunya. Orang bisa 1 kali belajar, mungkin saya baru bisa, baru paham 3, 4, 5 kali belajar. Gak apa-apa. Orang hafal 1 kali ngapalin, saya baru hafal 3, 4 kali ngulangi. Ya gak apa-apa juga. Yang penting kan endingnya, akhirnya sama-sama bisa. Ya, penting itu poinnya. Ya, walaupun Nabi sadar, nanti kalau sampai keahlian kalian tidak akan sama. Ya, karena kalian tuh ada yang seperti kalau hewan kan, kalian tuh mungkin ada burung, ada ikan, ada tikus, ada cicungu, lupa-lupa. Ya kayak aneka hewan gitu maksudnya. Dan tidak mungkin burung disuruh berenang mati, ikan disuruh terbang, ya nggak bisa. Ya, kayak gitu ya. Nanti ada keahlian kalian masing-masing nanti mah. Kalau sekarang mah nyawah aja dulu, nyawah, tahu nyawah? Sawah, tahu sawah? Dalam nggak airnya? Enggak. Sekarang mah sawah dulu luas tapi dangkal. Nanti semakin ke depan, semakin di kuliah itu sudah mulai ngejurus, mulai nyumur kalau bahasa Sunda bilang. Tahu sumur? Oh. Segede gimana kalau sumur? Kecil, nggak segede sawah. Tapi akhirnya airnya jernih. Profesor itu kayak sumur. Profesor misalnya Pak Habibie, ahli dalam hal pesawat, ya disebut profesor karena ahli di bidang pesawat. Disuruh yang lain belum tentu paham. Disuruh bikin balap-balap belum tentu bisa. Kalah sama Sigma itu. Di Pak Habibie profesor pesawat, Sigma profesor. Ya kan kayak gitu. Orang punya keahlian. Nanti antum juga ada keahlian masing-masing. Sudah dari sekarang juga mulai kenali kemampuan kamu di mana gitu. Jangan terlalu bisa teman, nggak apa-apa
Anak SMA di sini nih bisanya sok terus gitu. Antum matematikanya 9, bahasa Inggris 6. Yang harus antum kursus yang mana? Hah? Matematikanya 9, bahasa Inggrisnya 6. Antum mau ngikutin kursus yang mana? Yang mana? Yang Inggris atau matematika? Matematikanya 9, bahasa Inggrisnya 6. Jadi antum kalau disuruh kursus tuh berarti yang mana? Matematika. Nah, antum bagusnya kursus dalamin lah itu matematika. Kenapa nanti bahasa Inggrisnya yang kurang? Iya, itu bukan berarti jelek di saat antum khusus bahasa Inggrisnya, tapi di saat antum lebih mendalami lagi matematikanya, artinya berarti potensi antum sudah ada di situ. Terus dalami sampai antum hebat di bidang itu. Karena orang hebat tuh ya tadi kata Abi juga. Kalau sekarang mah nyawah dulu aja ilmunya tuh segitiga ya. Mana segitiga? Ya gini, segitiga gitu. Ya antum besar banyak tuh dipelajari semuanya, pelajari ini, pelajari itu, tapi pelajari, amsilati pelajari, pas amsilati nanti dipelajari lagi, yang mu'ad sedang dipelajari misalnya, hafalan ininya itunya pelajari terus, semakin mengecil mengerucut, mungkin nanti ada yang fokus di tahfidz, ada yang fokus di kitab, ada yang fokus di dai-nya, ada yang fokus di korinya, ada yang fokus di politik, mungkin ada yang calon bupati, gubernur, presiden, ada yang fokus di mana, dokter pun sama kan. Pertama kamu kuliah, dokter umum dulu, mau jadi spesialis dokter anak, kuliah lagi, spesialis dokter gigi, spesialis dokter mata, spesialis dokter jantung, spesialis dokter dalam, ya dokter dalam tuh banyak lagi juga, ya ada lambung, ada aneka ragam, banyak juga spesialisasinya itu. Ya, itu kuliah lagi nantinya. Kalau pertama kali antum kuliah standar dulu, dokter semuanya dulu, umum dulu dari situ. Nanti spesialisnya ada lagi. Ya. Oke, itu aja, udah jam 8 nih ya. Yang tahfidz tetap semangat ya. Ya, yang amsilati juga, yang mu'ad ya, tetap semangat. Yang mu'ad sebelum Ramadan harus sudah bisa wisuda. Amin ya, lebih semangat, bikin bangga orang tuanya ya. Kemarin 1 semester belum berhasil, nah sekarang lebih semangat lagi. Walaupun terlambat, tapi bukan berarti mengurangi semangat. Harus lebih semangat lagi. Ya. Yang tahfidz kejar target minimal 1 bulan 1 juz selesai. Berarti kalau 1 semester lengkapnya mungkin hanya 5 bulan, dipotong libur dan sebagainya, minimal 5 juz kejar. Ya. Yang amsilati pun sama. Ya, jangan sampai harus ada yang mengulang dan sebagainya. Ya, lulusnya bukan lulus dipaksakan, harus benar-benar lulus sesuai standar amsilati Jepara, harus betul-betul lulus. Ya, yang siap ditampilkan bukan hanya 1, 2, 3, 10, 20 orang, tapi memang semuanya harus siap ditampilkan. Ya, gitu. Atau abida jangan atuh duluan. Ya, udah siap aja dulu, semangat belajarnya, ya, semangat menghafalnya, perhatikan ketika ustadz-ustadzah menjelaskannya, ya, gitu. Jangan ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang aneh-aneh dan sebagainya. Kata Abi udah disampaikan kemarin ketika liburan, jangan aneh-aneh, ada aja yang aneh-aneh. Akhirnya setelah aneh-aneh itu kan dapat sanksi. Sudah bersanksi jadi tidak nyaman, orang tua pun sama. Udah mendingan enjoy aja gitu, fokus belajar, jangan fokus ke dunia yang lain ya. Belajar gitu ya. Yang hatinya tuh masih dipenuhi dengan apa, virus-virus yang gak jelas, penyakit sifat, sudah fokus dulu
Kalau antum ikhwan udah jadi orang hebat, perempuan mana yang gak dapet, yang gak bisa dapetin? Ya, akhwat pun sama. Kalau sudah jadi orang hebat, laki-laki seperti apa yang gak orang penjara kalian? Kalau sekarang mah gak ada, disuruh cinta monyet. Iya, berarti musibah deh. Tapi sekarang udah jadi manusia lagi. Ya, gitu. Iya, nanti sebenarnya makanya cinta monyet. Kita mah jangan cinta monyet, cinta manusia. Ya, nanti akan indah pada waktu. Sekarang mah nggak indah, capek sekarang. Dan tunggu aja, sabar, itu udah nggak bakalan lama. Kelas 3 sabar, ya sampai lulus kuliah. Sabar. Ya, tulis namanya si antum, masukin ke dalam botol, gitu, gali 3 meter tanahnya, cecek itu, udah simpan supaya abadi di dalam tanah. Cintanya simpan aja dulu. Nanti sepulangnya dari Al-Azhar Kairo, buka lagi, susul lagi. Iya gitu. Akhwat pun sama. Ada laki-laki yang ditaksir, ibu, dah tulis namanya, masukin ke botol, masukin ke pembakaran. Udah, maksudnya ya apa? Kubur dulu itu, gitu. Ya, kubur dulu itu. Nanti ada masanya. Ya, sekarang kita lagi belajar, jangan dikotorin sama hal yang kayak gitu. Kalau dikotorin gitu tuh ya, gitu suka apa ya? Ya rusak lah. Bikin gak nyaman aja. Tapi gak nyaman, gak jelas sebetulnya. Antum sakit hatinya gak jelas gitu. Coba antum sampai rela dibotak gitu. Untuk siapa sih? Untuk si dia yang gak jelas. Guru jadi kurang ridho. Coba kerugian antum, ya, perhatikan tuh. Guru jadi kurang ridho, belajar jadi tidak fokus, bohong kalau misalnya, wah bisa mah dengan nauzubillah dengan pacaran teh lebih semangat. Ya itu mah biasa, itu istidraj. Ya, biasa itu. Iblis bumbunya memang kayak gitu. Ya, gitu. Ya, fokus. Kelas 1 yang masih baik-baik, hati-hati. Harus pasang tameng ketika ketemu dengan kakak-kakak kalian. Iya, kakak-kakaknya takut nyebarin virus yang gak benar gitu maksudnya. Kakak-kakaknya juga sebarkan virus-virus kebaikan. Ada adiknya yang malas, samperin, kasih semangat. Kenapa kamu mau berbuat baik? Aduh, teteh saya mah di pondok liur, betah, ini. Nah, sama kamu kakaknya kasih nasihat. Ya deh, sabar. Dulu kakak juga kayak gitu. Ngalamin gak betah, ngalamin gak nyaman, ngalamin begini dan begitu, tapi sabar gitu ya. Abi juga sama di pondok ngalamin gak betah, ngalamin gak nyaman, ngalamin dihukum juga, bahkan lebih kayak kebaikan udah diceritain, lebih dari hukuman yang pernah kalian terima gitu ya. Dan itu semuanya pernah ngalamin kayak gitu ya. Dan antum bukan hanya misalnya kalau hanya di Al-Jumhuriyah saja antum sudah tidak nyaman, gimana kalau Allah takdirkan nasib antum itu lebih hebat dari nasib Abi hari ini? Amin. Abi hanya berdiri di sini. Nanti mungkin Allah akan nyiapin takdir buat antum, Mungkin bicaranya bukan di sini di depan anak-anak lagi. Mungkin antum bicaranya di mana? Di perguruan tinggi, di depan mahasiswa. Iya. Ya, Ustaz Rijal ada di Mesir ya, Al-Azhar. Mungkin antum ditakdirkan nanti jadi guru besarnya di sana.
Iya, makanya kita siapin dulu diri kita, di wadahnya dulu siap. Dan Allah menggampil atau mau ngejadiin apapun juga, cuman kitanya aja dulu siapin dulu. Gitu. Gimana mau jadi guru besar di Mesir? Sehari-hari ngomong Sunda terus. Masa di Mesir mau ngobrolin otak? Gitu. Gimana antum mau bicara di depan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin otaknya jenius, otaknya pintar, kalau kitanya baca buku aja males, belajar aja sudah males sekarang. Padahal sekarang belum jadi siapa-siapa, belum jadi apa-apa, sudah diikuti narasnya. Terus cita-cita mau jadi guru besar, ya gimana? Ya, ayo pantaskan dulu diri kita, siapin dulu tempatnya, seluas-luasnya, sepantas-pantasnya, sekuat-kuatnya. Ya, pantas itu. Ya. Sebelum Al-Jum'ah yang berdiri kan Abi juga dihantam, blah, harus meninggalkan rumah. Yang akhirnya Abi tidak punya rumah di sini bro. Padahal rumah Abi yang di sana lumayan, gitu kan. Harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan saudara-saudari Abi, dan lain sebagainya. Datang ke sini pun sama. Pernah dibeginiin, dibegituin, kan Al-Jum'ah ya. Sempat jalan ditutup, lain sebagainya. Tapi ya itu Allah sedang mempersiapkan untuk hari ini. Allah sedang mempersiapkan untuk hari esok. Kalau hari ini dikasih cobaan ini, Abi kabur lagi misalnya, ditutup jalan, ya, pindah lagi. Kalau kita lulus itu benar. Gitu. Nanti pas pindah tutup jalan lagi, pindah lagi, terus ada pindah. Ya kapan mau ngebangunnya, mau benarnya? Ya, nah kalian bertahan terus sampai selesai, sampai betul-betul mendapatkan risalatul ridho. Ya, gitu, ijazah istilahnya. Ya, dapat itu yang paling mahal, risalatul ridho. Ya, risalatul ridho itu. Ya, ijazah dari guru-guru kita, mendapatkan itu. Ya, keridhaan dari guru-guru kita. Ya, dari itu jangan patah semangat, jangan pernah kendor. Ya, sarung boleh sedikit kendor, cilena. Ya, semangat jangan kendor. Ya, gitu. Makan boleh sedikit lebih dikurangi supaya tidak terlalu ngantuk kalau terlalu kenyang. Ya. Tapi kalau belajar ilmu jangan pernah dikurangi. Ya, gitu. Jangan pernah qanaah dalam kebodohan, tapi qanaah dalam kebaikan. Waktu majelis.